Selanjutnya, kita akan membahas untuk kasus yang kedua dalam materi demo kinematik kali ini. Adapun mekanisme yang kita berikan masih sederhana, sama seperti mekanisme yang sebelumnya. Berikut adalah mekanisme yang akan kita buat. Berikut adalah mekanisme 2 yang akan kita buat sehingga nanti pada akhirnya mekanisme ini bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini adalah mekanismenya. Dan kalau dilihat, mekanisme ini terdiri dari 4 buah part, yang mana ini merupakan part 1, satu kesatuan. Kemudian nantinya ini part yang kedua, ini part yang ketiga, dan ini nanti merupakan part yang keempat. Ya, atau kalau kita lihat dari tree, maka yang bertindak sebagai part 1 itu adalah ini base, part 2, part 3, dan ini merupakan part 4. Dan diinginkan nantinya mekanisme kita ini bergerak. Berarti nanti part yang ketiga ini akan bergerak berputar, sedangkan part yang kedua ini akan bergerak translasi pada base ini. Sedangkan ini adalah penghubung antara part 3 dengan part 2. Berikut mekanisme pergerakan yang akan kita bentuk nantinya. Ya, inilah mekanisme bergerak yang akan kita buat pada akhir pembahasannya. Mulai dari awal, langkah-langkah menghubungkan antara part 1 dengan part 2, kemudian mengkoneksikannya, dan pada akhirnya membuat mekanisme ini menjadi mekanisme yang bisa bergerak. Ya, ini mekanismenya, bisa kita lihat secara detail. Ya, demikian mekanisme yang akan kita buat pada akhirnya nanti. Berikut adalah gambar dari part 1 pembentuk mekanisme. Adapun partnya adalah sebagai berikut. Ya, yang mana part ini terdiri dari sebuah base, kemudian ada sebuah batang, dan pada batang ini ada sebuah poros. Ini adalah part 1. Selanjutnya adalah part 2 dari pembentuk assembly. Adapun part 2 tersebut adalah seperti berikut ini. Ya, inilah part 2, yang mana part 2 ini nantinya akan bergerak secara translasi di atas atau base dari part 1. Selanjutnya, pembentuk assembly tersebut adalah part 3, dan part 3 itu gambarnya adalah sebagai berikut. Ya, ini merupakan part 3, yang mana pada part 3 ini ada sebuah poros yang terletak padanya. Dan gerakan dari part 3 ini nantinya adalah gerak rotasi atau gerak berputar. Demikian untuk part 3. Dan yang terakhir adalah part 4, pembentuk dari mekanisme. Adapun gambar dari part 4 adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah part 4, yang mana fungsinya adalah menghubungkan antara part 2 dengan part 3 nantinya. Dan gerakan dari part ini adalah gerak putar. Demikian untuk keempat buah part, dan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara memasangkan keempat buah part ini dalam tampilan assembly berikut ini. Baik, berikut akan kita panggilkan keempat buah part yang sudah selesai kita gambar tadi, dan kita tampilkan pada tampilan assembly
dan pada akhirnya nanti kita pasangkan pada tampilan demo kinematik. Jadi kita klik produk, existing component, ya, lalu kita pilih filenya. Bisa kita pilih keempatnya sekaligus, artinya kita ingin memanggil keempat part tersebut sekaligus. Open. Kita tunggu proses. Ya, sehingga keempat part sudah muncul sebagai berikut. Sekarang kita gerakkan part-part tersebut dengan menggeser kompas. Ya, pada part 3 kita gerakkan ke atas. Kita gerakkan ke kiri. Ya, seperti ini. Seterusnya kita geser lagi kompasnya. Kali ini kita ingin menggerakkan part 2 ke atas dan ke kanan sedikit. Nah, kemudian kita pilih lagi part 4. Ya, part 4 kita gerakkan ke atas seperti ini. Ya, ini adalah keempat buah part yang akan kita pasangkan pada tampilan demo kinematik. Selanjutnya, kita akan berpindah ke tampilan demo kinematik. Kita klik start, digital mockup, lalu demo kinematik. Ya, sekarang kita akan mengkoneksikan atau menghubungkan dua buah part. Yang pertama, kita akan memasangkan part 3 pada part 1. Yang mana part 3 itu berputar pada poros yang berada di tiang part 1. Jadi, toolbar yang kita pilih adalah toolbar Revolute Join. New mechanism, membuat mekanisme. Mekanisme 1 kita beri nama. Line 1 kita pilih sumbu. Ya, bisa kita pilih lubang ini, bisa juga kita pilih bagian melengkung dari silinder ini. Lalu kita pasangkan pada silinder pada tiang. Seterusnya, plane 1 adalah membuat penampang ini sejajar nanti dengan penampang pada poros. Lalu OK. Sekarang part 3 sudah terpasang pada part 1. Selanjutnya, kita akan memasang part 2 pada part 1, pada landasan part 1. Perintah kita gunakan adalah prismatic join. Ini juga pada kasus pertama sudah pernah kita bahas, berarti ini hanya sekedar mengulang. Jadi line 1 kita pilih garis pada part 2, kita pasangkan dengan garis pada part 1. Kemudian plane adalah plane yang berhimpit, berarti penampang bawah dengan penampang atas. Lalu di-OK-kan. Ya, sehingga sekarang part 2 sudah terpasang pada part yang pertama. Berikutnya, kita akan memasangkan part 4 pada part 2 terlebih dahulu. Jadi, di sini kita akan memasangkan part 4 dan hubungannya adalah revolute join. Ya, kita pilih lengkungan sehingga terpilih sumbu. Kemudian kita pilih lengkungan dari poros sehingga muncul sumbu. Kemudian penampang yang kita hubungkan adalah penampang ini dengan penampang pada poros yang ini. Lalu di-OK-kan. Seterusnya, kita akan mengkoneksikan part
part 4 dengan part 3. Hubungannya sama, revolute join. Jadi kita pilih terlebih dahulu lubang agar terbentuk garis, lalu kita pasangkan dengan poros. Kemudian penampang yang berhubungan adalah penampang ini dengan penampang poros. Lalu oke. Ya. Seharusnya agar tidak terjadi hal seperti ini, maka baiknya harus kita buat dulu part yang bertindak sebagai fix. Ini kita Ctrl Z, kita batalkan. Nah, jadi sebelum kita beri koneksi antara lubang ini dengan poros ini, kita berikan dulu fix pada mekanisme, yaitu bagian bawah. Ya. Baru kemudian kita hubungkan revolute join. Kemudian play-nya sama. Oke. Ya, sehingga sekarang sudah terkoneksi seperti ini. Ya, kesalahan-kesalahan seperti yang tadi itu wajar terjadi apabila kita tidak terlalu memperhitungkan hubungan antara satu koneksi dengan koneksi yang lain. Jadi, setelah ini selesai, berikutnya adalah membuat mekanisme kita ini bergerak. Jadi di sini kita klik application, mechanism, join yang kita pilih adalah join ini. Yang ketiga kita double klik, lalu kita pilih angel driven. Oke. Ya, di sini kita buat satu putaran penuh, berarti 2 putaran penuh. Oke. Ya, the mechanism can be simulated, yang artinya mekanisme kita ini sudah sukses untuk dilakukan putaran padanya. Oke. Kita tutup. Ya, constraint kita hide agar kelihatan lebih baik. Nah, baru sekarang mekanisme ini kita lakukan pergerakan padanya. Langkah yang kita lakukan adalah mengklik simulation with commands. Ini awal-awal sekali yang ditawarkan ke kita adalah min 360 sampai 360, berarti 2 putaran. Number of steps ini kita buat kecil saja, 20. Lalu kita play forward untuk melihat hasilnya sementara. Bisa kita lihat. Ya, ini kita geser ke kanan. Kita klik. Ya, singkat ya. Sekarang kita ingin mengulang lagi. Ya, ini kita atur ke kiri. Ya, putarannya sangat cepat. Kita naikkan lagi 80. Ya, memang terkadang harus kita coba-coba. Ya, kita besarkan saja range-nya 3600, juga 3600. Oke. Kita lihat efeknya. Terlalu kecil, kita buat di sini 200. Ya, kita akan mencoba lagi. Kali ini kita berikan range-nya min 3600 sampai 3600 tadi. Sini number of step kita berikan 80. Kita lihat hasilnya. Ya, mekanisme sudah berputar dan agak cepat. Jika diinginkan gerakannya lebih
lambat, maka kita naikkan stepnya. Number of steps 160. Ya, jadi mekanisme kita ini bergerak berputar dengan kecepatan yang lebih rendah. Ya, ini gerak putarnya kembali, balik. Ya, kalau mau kita tampilkan dalam bentuk tampilan 4 buah agar bisa kita lihat pergerakan mekanismenya. Ya, kira-kira inilah langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat agar mekanisme kita ini bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian untuk pembahasan demo kinematik untuk kasus yang kedua, dan berikutnya nanti kita akan masuk ke demo kinematik untuk kasus yang lebih rumit sedikit, walaupun prinsip pemberian perintahnya sama saja. Demikian, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa untuk materi lanjutannya.